Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, Bapak Ketua DKM dan seluruh kepengurusannya, hadirin hadirat rahimakumullah, bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas karunia nikmat sehat wal afiat dan diberikannya kemampuan untuk bisa hadir, karena tidak semua yang dikasih sehat bisa hadir. Diberi kesempatan oleh Allah, kita dikirim oleh Allah ke sini, mudah-mudahan mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, tadi doa sudah diiringi, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita itu, kalau tidak salah masih surat Al-Baqarah ayat berapa? 168 ya. Kalau kata Pak Haji Teguh, mana Pak Haji Teguh? Kata Pak Haji Teguh, 168. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qul ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang dipanggil ini seluruh manusia ya. Biasanya orang beriman, tapi jelas ini manusia yang beriman. Diajak semua keturunan anak Adam oleh Allah, dipanggil untuk hidup di dunia ini tidak boleh sembarangan. Ternyata kehidupan di dunia itu memerlukan dua kekuatan, kekuatan lahiriah dan kekuatan jasmaniah. Kalau kekuatan jasmania biasanya yang untuk membesarkan jasmani, ya, mensehatkan jasmani badan kita supaya segar dan sehat. Oleh karena kata Allah, wahai manusia, kulu, makanlah tuh, ya, makan silakan, mimma fil ardi, apa yang ada dalam bumi. Ya, ini bumi Bu Pak disediakan oleh Allah, mau manusia berapa ratus miliar nggak bakalan habis bahannya. Sampai sekarang aja teknologi sudah tinggi, belum ngambil bahan dari bulan. Kalau mau bikin atom atau bikin Challenger gitu, bahannya dari sana enggak. Apalagi bersifat makanan. Ternyata makanan, makin banyak orang, makin banyak makanan. Saya waktu kecil tuh SD itu jarang orang kan, itu mau makan dengan telur aja susah. Padahal luas tanah itu, ayam ada. Tapi sekarang mau makan telur berapa kilo sehari? Padahal manusianya banyak. Telurnya tak Allah siapkan. Mapil ardi,
apa yang ada di bumi, baik dalam perut bumi, sekitar bumi, di atas bumi, silahkan. Seneng apa makan. Waduh. Ternyata ibu kehidupan ini asal bisa masak aja karena bisa hidup. Kulu makan, tapi hati-hati kata Allah, halalan thayyiban. Nah ini kuncinya supaya sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Jangan rohani dicemari dengan makanan yang haram. Yang halal bagaimana? Udah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Sembelihan yang halal bagaimana, bangkai halal atau tidak. Bangkai haram, hanya 2 bangkai yang boleh dimakan. Nah, bangkai ikan dan belalang. Itu kalau ikan suruh disembelih, bagaimana nyembelih peda itu masa sekali dapat sekian. Untuk kata agama halal lah. Meskipun ikan paus semua udah mati halal. Tapi jangan coba-coba. Di halaman ada ayam tapi sudah mati, ya enggak itu mah. Pokoknya binatang laut. Yang halal ibu harus tahu, bapak-bapak. Yang haram harus tahu. Sehingga kata Nabi, man halalal haroma wa harromal halala faqad kafara. Barang siapa yang menghalalkan barang yang haram dan mengharamkan barang yang halal, kufur dia. Awas ini. Kufur. Kufur menentang kepada Allah ajarannya. Bisa kafir orangnya juga. Barang halal diharamkan, atau sebaliknya yang haram nggak boleh. Ibu kalau sudah mengatakan bahwa orang perempuan termasuk rambut, ya udah. Kalau kelihatan haram udah. Tapi kamu belum kerudung, ya belum mampu aja. Jangan jadi halal, jangan. Ya haram aja tetap, hanya mungkin belum siap. Ada seseorang pesilat tuh, gini. Kalau kamu pingin cakep silatnya, pertama jangan ketinggalan sholat. Nah, kedua puasa, tahajudnya juga. Kecil ujungnya. Keempat, bagimu haram makan pisang. Masya. Kan sedikit melenceng ya. Tahajudnya bener, sholatnya bener, pisang halal haram. Gurunya mengatakan haram bagimu makan pisang, kufur dia. Karena yang halal diharamkan. Hati-hati melencengnya agama itu sedikit. Yang ngarang kitab Munjid ribuan kosakata itu orang Yahudi. Dan memang dikagumi oleh dunia. Tapi melencengnya satu, bahwa dalam Munjid Isa itu adalah anak Tuhan. Segitu aja. Masya Allah. Jadi yang tadinya halal diharamkan kufur, atau yang haram apa itu? Kata Al-Quran, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekarang dibalik Yahudi mah, riba nggak apa-apa, yang penting duit. Nah gitu. Awas hati-hati. Kalau dalam dunia usaha itu yang penting ada hasilnya, pada di dalam ada haram, ya jiwa kita nanti akan diisi dengan yang seharusnya imannya bersih, bisa kena kotor. Oleh karena harus tahu dalam jual beli juga, dalam makanan, apalagi sekarang, waduh, oleh karena MUI atau negara kita ini sedang gembar-gembor membuat sertifikat halal. Kalau sudah ada makanan sertifikat halal,
MUI atau Departemen Agama berhak menguji apakah ada yang mengandung unsur haram dan tidak, dan boleh diumumkan kalau ada yang haram. Kalau tidak ada ya tidak berhak. Mungkin ada sedikit perlindungan itu karena sekarang makanan itu ya Allah, memang halal sih halal banyak lagi, tapi tidak thayyib. Lain lagi, bukan tidak halal, tidak thayyib. Apa thayyib itu? Baik. Ya. Saya senang kepada manis-manis, tapi kata dokter tidak thayyib. Udah punya pabrik gula, masa sebetulnya pabrik gula gitu. Tidak thayyib. Duren itu masalah, seneng banget, tapi katanya yang punya pabrik gula hati-hati. Jadi bukan haram, bukan haram, tidak baik bagi dia. Bagi yang baik silakan, masih halal, itu thayyib namanya. Sehingga harus ada pilihan halalan thayyiba. Jadi jangan mentang-mentang halal kemudian ya apa juga. Paling kalau mau pakai ukuran pakai ayat lain, kulu washrobu wala tusribu. Ada ya artinya, kulu makanlah kamu, washrobu minumlah kamu, wala tusribu jangan berlebihan. Itu aja tuh, jangan berlebihan. Kalau timbang pingin makan halal dah, duren ya 1 nyamplung atau ya 2 ini, jangan ini 1 kepala masih kurang. Tidak thayyib nantinya itu ya. Jadi wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Insyaallah tuh biasanya sekarang Bu Pak diperiksa ke dokter tuh kebanyakan dokter bilangnya dari makanan baik. Dari apa? Makanan, jaga makan ini, jangan yang asin-asin, jangan yang pedas-pedas. Wah, kalau diseleksi mana makan yang enak-enak gitu. Padahal masih banyak. Padahal semua makanan disilakan sama Allah. Sekarang mau daging apa Bu? Hanya 1 daging babi tidak boleh, anjing tidak boleh, yang diharamkan kata hadis juga gitu. Yang lain kambing, kebo, sapi, wah sabrek-abrek gitu. Yang halal. Oleh karena pilih-pilih sekarang kita. Itu halal dari jenisnya, halal dari usahanya juga Bu. Tapi kan hasil dagang. Tapi dagangnya ada gurur. Tahu gurur nggak? Ada tipu menipu. Ya jelas. Akan lain tuh uangnya. Atau ibu sudah kena ayat aqimus shalah wa atuz, dirikan sholat, keluarkan tabungan udah 50 juta, harusnya 2,5% nih. Pikir-pikir juga, jangankan 2,5% dosa, 1 rupiah saja haram itu. Kalau gitu enakan petani. Petani juga kalau benar ngejakatinnya. Bahkan zakat padi itu 10%. Kalau diurus 5%. Jadi kalau 1 ton 5 kintal, kemakan 1 biji lain. Nah itu tuh ya, karena branding aqimus shalah wa atuz dari usaha ya. Nggak bakal habis yang halal tuh kalau diselektif, enggak habisan umur kita dah. Nah, oleh kan ikuti halalan thayyiban. Gurur, tipu, menipu dalam usaha nggak boleh ya. Gaya tipu atau yang jelas haram dan lain sebagainya. Riba haram. Kalau diseleksi banyak ini. Oleh karena itu kadang-kadang kita udah nyeleksi yang halal, kadang-kadang kena juga. Sehingga ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina
au ahtona Rabbana ya Allah kau jangan nyiksa kami innasina bila kami lupa au ahtona atau kami salah. Udah tahu tuh salah tapi masih situasi kondisi ya udah salah masalah baik nggak bisa dihapus nggak bisa jadi halal. Paling mohon doa kepada siapa? Allah. Jangan sampai terjerumus ke sana. Apa sebabnya Bu? Setan itu nggak seneng kalau digoda untuk ninggalin sholat mah masya Allah. Digoda untuk sosial mah dia orangnya baik. Tapi digoda dengan gaya-gaya setan. Minimal dari makanan, minimal dari riba gitu. Sehingga di sini dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan kepada kita kalau kita belum bisa mengikuti langkahnya, waduh. Setan masuk kepada orang Yahudi. Ini cerita Al-Qur'an bukan cerita agama lain. Ya. Kata orang Yahudi, walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a milatu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak ridho kepada engkau sehingga engkau mengikuti gaya mereka. Kalau belum bisa makannya sambil berdiri, ared supaya manusia makan sambil bapak berdiri minum karena dia mau berat pasti ya. Kalau belum bisa ngeret manusia sambil makan dengan tangan kiri, minumnya dieret. Bagaimana cara budaya bikin makan dengan tangan kiri? Bagaimana cara budaya pengen makan sambil apa? Berdiri. Keret juga ya. Katanya maju gaya. Tempatnya sempit. Akhirnya makannya sambil apa? Gaya-gaya itu. Khutwat itu. Ini kan dari makanan ya. Nggak terasa. Ya, dulu mah bagaimana juga mau makan seseorang tengok mau minum nggak bisa duduk, jongkok dulu di pojok baru minum. Sekarang mah sengaja sampai ngobrol. Ustadz lagi yang berdiri di situasi. Memang makanannya halal, tapi khutuwat di setan, gaya-gaya apa tuh? Gaya-gaya setan. Awas. Dalam surat Yasin kan ibu tahu inna syaitona lakum aduwwum, sesungguhnya setan bagi kamu itu apa? Musuh. Musuhnya bukan ini nyata, mubin nyata. Setan itu ya. Kalau musuh Bu, saya sering serangkan musuh. Yang namanya musuh meskipun ngajak ketawa mau nikam. Ini Soviet sama Amerika ketawa-ketawa di meja mau gini. Di lapangan mah, tetap aja kalau mereka sudah musuh, meskipun dibonceng, yang dibonceng ngancam tuh. Mana sempatnya nih? Hati-hati. Setan musuh ngikuti kita setiap saat. Oleh karena kalau ibu dan bapak lupa zikir kepada Allah, nggak bisa mengalahkan setan kita kecuali pertolongan Allah. Oleh karena a'udzu billahi minasy, mau ngaji aja, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan. Karena saking tahu musuhnya terkutuk. Jangan udah tahu setan terkutuk ditemanin baik. Nah gitu tuh. Tahu setan terkutuk ditemanin aja ya. Masya Allah. Ini ayat simpel banget itu. Gaya-gaya setan. Sekarang dalam segala hal, dalam kehidupan ya, dalam macam-macam sekarang itu sepertinya tidak modern, tidak zamano kalau nggak begini. Tapi yang begininya itu mereka atur ya. Tapi mudah-mudahan kita insya kalau sudah tahu ayat ini, insya Allah sering aja berlindung kepada siapa? Oleh karena mau pergi tadi
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata bil aparnya tidak punya daya dan kekuatan kecuali ya dari Allah. Setan nggak bakalan tuh kalau sudah gitu. Tapi kalau sudah merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri bisa, maaf ya saya pakai bahasa merasa berarti bukan sebenarnya. Merasa kaya berarti tidak kaya. Merasa hebat berarti tidak. Merasa pintar berarti masih ada yang pintar. Sehingga dalam jangan sampai nanti kaya kita ma'aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat hartanya. Abu Lahab begitu hartanya, begitu datang malaikat menjawabnya enggak ada harganya. Lihat dalam ayat pendek surat apa? Fa amma man a'ta, terus wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyas. Surat apa tuh? Wal laili idza yaghsha wan nari idza tajalla ma khalaqal dzakara wal inna sa'yakum pakai sin. Sesungguhnya usahamu macam-macam. Kalau kita rezekinya dari hansip, jangan dikecilin hansip tuh. Kalau kita rezekinya dari RT, jangan dikecilin RT. Jangan begini, ya tibang dari hansip sambil rezeki ada di sana. Nggak boleh tibang. Alhamdulillah. Ya sama hanya dagang kecil kita sambil bisa makan di sana. Sa'yakum la syatta, macam-macam usaha manusia itu. Ya. Yang menjadikan manusia barokah itu kan qanaah, merasa cukup dengan pembagiannya ada, itu namanya barokah. Bapak pingin kaya, pingin barokah, coba makan, pingin kenyang, pingin barokah, doa makan, Allahumma barik, ternyata ya nggak jadi penyakit itu. Allahumma barik lana bima rojaktana, meskipun dengan pedang, masya Allah, barokah. Doa pengantin, barokallahu lakuma, Allah berkahi. Awas hidupnya cari barokah. Bukan dilarang kaya, silakan. Yang ngeluarin zakat juga kan, tapi cari barokah. Fa amma man a'ta, barang siapa yang ngasih, wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini bahwa ini disuruh sama siapa? Allah, disuruh sama Rasul, beri 1 bakal jasih 10, di akhirat nanti bakal ini. Wasaddaqa bil fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan kemudahan. Awas ya. Oleh karena ada hadis as-shadaqah tadfa'ul bala. Tapi sebaliknya pa'amma mambakhila. Apa bakhila? Medit, kikir, koret, apa lagi? Mari kita bakhil. Wastagna, merasa diri kaya. Merasa nih, bukan kaya. Merasa diri kaya. Merasa hasil usahanya, merasa diri hebat, merasa diri pintar. Wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan. Itu mah pintar-pintar ustaz we, ngomong zakat, ngomong sedekah, dianya yang mau gitu kan. Ya, itu wasaddaqa bil husna. Kata Allah, pasanu yassiruhu lil usra, aku akan mudahkan tapi jalannya sulit. Udah gini tuh perasaan mudah-mudah, ujungnya pabriknya ada 7. Baru 2 minggu udah megang kepala 2.000 karyawan, gimana gajinya ya? Mikir aja. Padahal duitnya seabrek-abrek, nggak bakal habis kesulitan kalau tidak
Ya sesuai dengan. Oleh karena baca supaya kulu ma fil ardi halalan, banyak ternyata ayat ini. Innama yamurukum bisu'i wal fahsa wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum, hanyalah setan itu kan sedang cerita setan, ayatnya kelewat satu ya. Innahu lakum aduwwum, sesungguhnya setan itu bagi kamu yang tadi aduun, musuh yang nyata. Awas tanamkan Bu, setanmu musuh. Apabila ada godaan, sedang digoda sama siapa? Musuh. Terutama musuh malas, musuh ngantuk, wah musuh sholat subuh berjamaah, masa. Karena setan itu jangan sampai dia punya keyakinan, kan dalam Al-Quran ada sekecil apapun zarrah, misqala dzarratin khairan. Barang siapa yang berbuat baik meskipun sebesar apa? Dulu para ulama dzarrah itu sulit, ada yang mengatakan tafsir sebesar biji sawi, ada tafsir ini sebesar kepala nyamuk. Sekarang dzarrah itu sebesar atom. Saking apanya? Kecilnya. Atom ada kecil, tapi ternyata zarrah itu ditafsirkan para ahli saintifik itu atom. Ternyata atom meskipun masa Hiroshima Nagasaki hancur gara-gara atom. Setan ngeri kalau dia nanti dapat yang sedikit amal bisa menghapus semua. Tuh, dengan penuh keyakinan. Oleh karena hati-hati tentang kebaikan itu. Pak Amma iman atau yang tadi harus membenarkan meskipun sebesar dzarrah, kebaikan itu akan berlipat ganda. Demikian juga keburukan. Ya, hati-hati. Karena Pak khutuwati syaitan. Innama ya'murukum, hanya saja setan itu memerintah kepada kamu bisu'i, untuk berbuat kejahatan, wal fahsya, dan keji. Nah, tinggal tafsirkan Ibu dan Bapak, yang jahat itu kira-kira gimana, yang keji itu bagaimana, sesuai dengan urut. Jangan bilang ramenya. Ya, ini diadakan satu gedung ini tempat prostitusi. Ya Ustaz, kenapa dilarang ini supaya rame, kita kan gitu kan ya, rame. Ya Allah, pahsa. Sehingga kalau ada tempat-tempat pahsa itu memang kita menghindar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mereka mengatakan, setan itu, kepada Allah apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau masalah hukum, masalah syariat, kalau kira-kira tidak tahu jangan pura-pura tahu. Nanya kepada yang apa? Tahu. Dan kalau bisa nanya jangan kepada eceran, grosir. Dulu grosir ilmu di Bekasi itu Kiai Nur Ali. Ya. Kiai Nur Ali, Kiai Muhajirin. Saya kan dari dulu bid'ah ini, mau di sholawat ini bid'ah, mau di bid'ah. Saya pergi aja ke Muhajirin, Pak Kiai, bagaimana tentang maulid? Gua mah tiap hari maulid, gitu katanya. Gua mah bagaimana mau bisa mengikuti sunnah Nabi kalau tidak ajarin hukum-hukum Nabi, sejarah Nabi. Oleh karena bicara sejarah Nabi beda dengan baca sejarah Singosari. Singosari salah nggak jadi masalah, tapi kalau sejarah Nabi salah, ini sejarah Nabi diceritakan seperti dongeng. Wah,
bumbunya terlalu apa tuh, kesana sini harus sehingga ada hadis-hadis itu untuk menceritakan sejarah Nabi. Jangan sampai bicara atas nama Allah padahal kamu tidak tahu. Bilang wallahi demi Allah padahal masa Allah. Yang 1 bulan yang 2 bulan ya cerita tuh. Orangnya memang mungkin ibu bapak nggak percaya, jamaah saya kalau sholat duhur 5 rakaat kan. Duhur 5 rakaat, asar kadang-kadang 6. Begitu saya tanya, kenapa sih Pak Ustadz kan tahu saya Islamnya baru nih, gitu katanya. Dari dulunya mana sholat saya sekarang dagang. Yang namanya dagang Pak Ustadz, kalau ada yang beli ditambahin seneng, sama Allah juga kan muasa. Jadi jalan pikirnya lain. Oleh karena saya tambahin aja, pasti Allah lagi seneng. Menjadi 5 rakaat itu masalah. Ya, berarti dia karena awamnya mana ibadah, mana dunia gitu ya. Dunia ansis sama ibadah. Malah talamun tidak tahu. Ya, oleh karena agama ada 3 nih. Akidah, syariah, akhlak. Ya. Akidah tidak boleh melenceng. Sehebat apapun usaha kita, amal kita, kalau keyakinan ada yang abu-abu, imannya habitat amaluhu. Makhluk masih dianggap punya kekuatan, tempat berlindung, tempat nanya. Udah 2 bulan lagi masalah tiba, nanya lagi, makhluknya udah sakit, masalah. Ya, besoknya lagi meninggal, nggak boleh. Allah tidak rusak, harus Allah. Semua la ilaha itu akidah. Syariat, fikih itu paham, tapi jangan paham model tadi tanpa ilmu. Harus paham pakai ilmu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ayatnya paham, tapi pendapatnya beda. Tapi ada dasar transendental, ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Oleh karena saya kalau nerangkan di talim saya mah, punya guru harus 1. Ilmu boleh diambil dari siapa saja. Jadi maksudnya ngerti nggak? Guru 1, ilmu dari siapa aja boleh. Ya, kalau nggak punya guru nanti gurunya banyak bingung. Yang 1 nyuruh kunut, yang 1 jangan. Yang mana ya? Ikuti guru yang punya ini, itu tahu juga itu ilmunya ada, sehingga nggak bakalan bentrok. Kalau tahu, nah itu babnya bab fikih. Kemarin saya ngurusin tuh masjid Jumatan, yang 1 ustadz bilang haram, yang 1 tidak boleh. Ada ustadz moderat, yang 1 boleh Jumat tapi harus ganti dengan duhur. Wah, semua bawa kitab. Nih Pak Ustadz, nih kitabnya gede nih. Al-Auda At-Takrar li Salati Jumat. Kalau tidak memenuhi syarat boleh diganti dengan duhur. Ihtiyatan di sana. Ihtiyatan. Nah saya tanya, Ustaz ini ada ihtiyatan apa? Hati-hati. Iya, bukan tidak sah. Jumatnya sah, berarti kalau diulang nggak sah gitu. Ini karena kehati-hatian, daripada bentrok ini biru betul dah. Jumat aja. Karena saya baca dulu, kalau di kitab-kitab pendek mah yang nama Jumat itu harus mustautinin, ya. Mustautinin penduduk asli. Kalau di pabrik, di PT
Masa ada Jumat libur? Kan fikih berkembang. Yang jelas kesatuan, persatuan pokok tuh pokoknya. Tuh dalam fikih tuh ya. Akhlak. Jangan ngaji fikih aja, harus pakai akhlak. Karena mah kalau menurut fikih mah wa auratul rajuli, auratnya laki-laki itu mulai dari pusat sampai dengkul. Kita mau sholat ada sarung sini aja, Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Tapi dipikir-pikir, masa mau menghadap Allah sama menghadap RT, masih pantesan menghadap RT. Nah itu pakai akhlak, pakai tata krama, pakai tata cara ngomong. Dulu mah tata krama ke guru waktu saya SD, mau ada penilik aja, waduh, ada guru sana sembunyi. Sekarang mah guru ditawarin rokok, Pak, ngerokok Mas. Ya, abada ada ta'lim akhlak. Ya, tata krama dulu, tata krama dalam agama apalagi. Mau ke masjid pakai akhlak, kata Nabi, wudu jinatakum, pakai yang cakep-cakep. Jangan makan yang bau-bau. Apalagi habis kerja terus ke masjid banyak jamaah, nanti di samping kita bagaimana? Itu akhlak namanya. Nah, tiga-tiganya harus serasi, akidah, syariat, akhlak. Termasuk ini makanan dalam fikih, mana yang haram, mana yang halal. Kemudian jangan katakan apa yang kamu tidak tahu. Nanya, oleh karena ngaji itu bukan apa-apa. Ngaji meskipun sudah tahu, Pak, ini ada darah, pahala kelihatan sedikit tapi ampuh. Pintar tidak wajib, yang wajib ngajinya. Yang wajib apanya? Ngajinya. Dan hukumnya bukan fardu kifayah, fardu ain. Ibu duduk di sini, Bapak, fardu ain, wajib, tidak boleh diwakilkan. Awas. Jadi minggu besok jangan ngaji wakil aja, nggak boleh. Wakilin aja dulu, nggak boleh. Kecuali ada sesuatu ya, ngaji tidak boleh karena hukumnya fardu ain. Jangan kamu katakan ini mengenai agama tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Tuh. Itulah jamaah rahimakumullah. Aduh. Satu ayat lagi ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah, Al-Qur'an, qalu bala nattabi'u ma albayna ali abana. Ya, iya. Kami mengikuti, tapi kami ikuti apa yang telah kami dijalankan oleh bapak-bapak kami. Dari dulu dah bapak kami mau ke sawah teh pakai ancak. Ya. Ikuti aja gitu ya. Saya waktu datang ke sini Bekasi Kabupaten tahun 78-an, 75 dulu. Kalau tahlil itu menyan itu banyak banget itu. Ini saya diam aja. Kenapa? Kalau dilarang nggak diundang lagi nanti. Ya, kalau dibiarin saya kan diundang. Kalau diundang kan ngomong, setiap tahlil ngomong ngisi. 2 tahun juga hilang. Karena gini di daerah kita mah dulu, kalau diajak tahlil yang nggak sholat juga pada hadir benar. Diajak haji belum tentu. Tapi diajak nuah gitu hadir semua. Ada kesempatan baik untuk menyampaikan agama di sana itu kita, tapi ada niat, bukan sembarangan gitu aja ya. Tapi lama-lama kan karena ngaji mau di sini dulu mungkin Al-Fajar nggak begini. Sekarang masih mudah pintar pada ngerti ngaji mah ngaji aja karena sudah tahu ini
kewajiban. Ini kewajiban. Karena belum tentu dengar 100 kali mau melaksanakan. Hidayah ngaji yang waktu mana yang Allah masukkan kepada diri kita, sehingga kita jadi mau. Bukan tidak dengar ayat aqimus shalah waktu dari dulu dengar, ini dengar tapi belum belum dibarengi dengan pelaksanaan. Nah di ngaji itu bisa aja ngaji ke 101 Allah kasih hidayah sehingga sesuai dengan apa yang difirmankan. Kalau setan nggak di sini ya. Banat tabiuma alpaina abaana, yang didapatkan bapak-bapak kami. Awal kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun bapak-bapak kamu tidak punya akal, yang model kemarin tadi ya sholat ditambah kan karena nggak ngaji, pikiran dia sendiri tanpa ada kaitan dengan agama sedikit pun, walayah tadun, dan bukan jalan hidayah, bukan jalan petunjuk. Oleh karena Pak Bu khawatir setan itu menggodanya, kita melenceng aja dari hidayah. Karena hidayah itu 17 kali dipinta. Karena Pak godaan setannya dahsyat. Ihdinas siratal. Tiap sholat kan ya, Fatihah berapa kali? 17 kali. 17 kali ihdinas siratal mustaqim, hampir melenceng juga. Oleh karena kalau ihdinas siratal mustaqim yang 1 kali hanya sehari 4 kali, waduh berat ini. Minimal harus sesuai dengan dosis. Itu juga lama-lama ngajinya, mulutnya ihdinas siratal mustaqim, hatinya paham terhadap itu. Kan ngaji gitu. Saya ngaji mimpin majlis taklim ada 15 tahun. Tapi kalau ngetes jamaah suruh baca Fatihah dengan artinya masih belum ada yang bisa. Ya, berat. Itu ngaji Quran yang namanya makharijul huruf, adal haqli wastol halqi atau bagaimana, terangin mah terus, tapi pas baca mah nih kalau tanwin ini nun mati ketemu itu harus idar ya, pas baca mah ngiung aja lagi. Itu sudah, itu tuh ngaji. Oleh nggak cukup 1 kali, ngaji beberapa kali. Jangan sampai dari sekian ngaji insya Allah ada yang yahtadun, isinya hidayah. Shadaqallahul azim.